definisi, epidemiologi, tanda gejala, dan penyebab dan faktor resiko. Jadi untuk gastritis sendiri, definisinya adalah menurut Sudoyo, gastritis adalah proses inflamasi pada mukosa dan submukosa lambung. Dan menurut dari Price 2005, gastritis adalah inflamasi dari mukosa lambung, gambaran klinis yang ditemukan berupa dispepsia atau indigesti. Jadi, gastritis adalah suatu peradangan pada mukosa lambung dan submukosa lambung yang bersifat secara akut, kronis, difus, atau lokal akibat infeksi dari bakteri, obat-obatan, bahan iritan lainnya, sehingga menyebabkan kerusakan atau diperlukannya yang menyebabkan erosi pada lapisan-lapisan tersebut, dengan gambaran klinis yang ditentukan atau ditemukan berupa dispepsia atau indigesti. Itu untuk definisi dari gastritis itu sendiri. Nah, untuk epidemiologinya, jadi untuk di Indonesia sendiri, 40,8% angka kejadian gastritis pada beberapa daerah Indonesia. Cukup tinggi dengan prevalensi presentasinya itu 274.396 kasus dari 238.452 952 penduduk. Jadi dari seluruh warga Indonesia itu 40,8%-nya itu adalah menderita gastritis. Sehingga cukup signifikan ya teman-teman. Kemudian untuk tanda gejalanya dari gastritis ini adalah ulcerasi superficial, rasa tidak nyaman, anoreksia, mual, kemudian asimptomatik, dapat terjadi kolik dan diare juga. Pasien biasanya pulih kembali sekitar sehari, meskipun mungkin akan hilang selama 2-3 hari. Nah, kemudian untuk penyebabnya, jadi menurut Mutakin, untuk penyebab gastritis ini adalah seperti obat-obatan, yaitu interferensi atau non-steroid. Jadi biasanya kalau mengkonsumsi obat-obatan yang anti-inflamasi atau non-steroid itu bisa menyebabkan indikasi dari gastritis. Kemudian minuman beralkohol, infeksi bakteri, infeksi virus, infeksi jamur, tes fisik, makanan minuman, garam, iskemia, trauma. Kemudian next. Nah, untuk data fokusnya ada 7 dari saya, yaitu yang pertama tipe keluarga. Jadi menurut beberapa penelitian, untuk gastritis ini, tipe keluarga yang mengalami gastritis itu adalah semua keluarga bisa indikasi terhadap gastritis sendiri. Kemudian untuk tahap perkembangan keluarga, menurut Wikipedia, bahwa tahap perkembangan keluarga itu adalah tahap keluarga yang ke-8, keluarga dalam masa pensiun dan lansia. Nah, menurut beberapa penelitian bahwa tahap perkembangan keluarga di tahap 7 ini rentan terkena gastritis. Kemudian tugas perkembangan keluarga itu menurut Bradman 1998 pada tahap 8, yaitu tugasnya itu mempertahankan suasana rumah yang menyenangkan, adaptasi dengan perubahan, mempertahankan keakraban, melakukan life review. Nah, dengan permasalahan penyakit gastritis, perlunya tugas sebagai anggota keluarga saling memperhatikan kondisi kesehatan masing-masing. Kemudian untuk masalah kesehatannya, di tahap perkembangan 8 itu menurunnya fungsi, menurunnya kekuatan fisik, kerentanan psikologis, promosi kesehatan. Untuk struktur keluarga tersendiri, menurut beberapa penelitian, bahwa dalam kasus asuhan keperawatan keluarga dalam masalah penyakit gastritis pada lansia, semua struktur dalam keluarga berperan aktif untuk membangun kesehatan lansia, dan menurut penelitian yang paling berperan aktif dalam menyampaikan edukasi adalah komunikasi yang baik antara perawat terhadap keluarga maupun keluarga terhadap pasien. Kemudian untuk fungsi keluarga sendiri, menurut Friedman, yang salah satu yang paling berperan aktif dalam kasus asuhan keperawatan keluarga dengan gastritis adalah lansia adalah fungsi perawatan kesehatan, di mana keluarga juga berperan untuk berfungsi melaksanakan praktek asuhan kesehatan. Seperti itu. Kemudian untuk fungsi perawatan meliputi yang pertama, kemampuan keluarga mengenal masalah, kemampuan keluarga mengambil keputusan, kemampuan keluarga merawat anggota keluarga. Nah, kalau untuk menurut Melidiana dalam jurnalnya, tingkat pengetahuan keluarga lansia tentang gastritis pada lansia di Desa Ngaban RW 4 itu, fungsi perawatan kesehatan sebagian besar terdapat pada kemampuan keluarga yang mengenal masalah. Nah, untuk diagnosa keperawatannya itu saya mengambil 3. Yang pertama itu nyeri akut berhubungan dengan
mukosa lambung teriritasi. Nah, untuk intervensinya itu ada observasi, terapeutik, dan edukasi. Mungkin kita lebih di intervensi ini perawat yang lebih berperan aktif itu adalah di tahap edukasi seperti itu. Jadi jelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri, jelaskan strategi meredakan nyeri, anjurkan monitor nyeri secara mandiri, seperti itu. Next untuk diagnosa yang kedua, ya. Nah, untuk diagnosa yang kedua yaitu resiko ketidakseimbangan cairan berhubungan dengan pendarahan, mual, muntah, dan anoreksia. Untuk intervensinya, observasi dan juga terapeutik dan juga kolaborasi. Nah, observasi monitor status hidrasi, monitor berat badan, dan terapeutiknya catat intake dan output, serta kolaborasinya itu pemberian diuretik jika perlu. Kemudian next, untuk diagnosa ketiganya, risiko defisit nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh yang berhubungan dengan anoreksia, mual, dan muntah. Untuk intervensinya, yaitu monitor asupan dan keluarnya makanan dan cairan serta kebutuhan kalori. Untuk terapeutiknya yaitu timbang berat badan secara rutin. Edukasinya anjurkan membuat catatan harian tentang perasaan dan situasi pemicu pengeluaran makanan. Kemudian ajarkan pengaturan diet yang tepat, ajarkan keterampilan coping. Seperti itu. Next. Halo. Nah, untuk terapi komplementernya itu ada 5. Yang pertama, terapi komplementer guna menekan nyeri, yaitu literatur review bahwa terapi komplementer yang paling sering digunakan adalah relaksasi nafas dalam. Kemudian yang kedua, jus buah pepaya. Kemudian yang ketiga, guide imaginary. Kemudian yang keempat, pengaruh tirah baring. Dan yang kelima, terapi bekam kering untuk komplementer dari dari gastritis tersendiri. Next. Nah, untuk promosi kesehatannya, berarti kita edukasi, yaitu preventif, sebagai pencegahan terjadinya gastritis pada lansia. Dan secara komprehensif, jadi komprehensif di sini itu tidak hanya kita terhadap lansia, tetapi juga keluarga, promosi kesehatannya. Next. Untuk implementasi, tadi ya, jadi pengaplikasian dari intervensi. Nah, untuk evaluasinya ada formatif dan juga sumatif. Untuk subjeknya, keluarga mengatakan masih ada materi minggu lalu yang tidak dipahami, itu tentang pencegahan gastritis pada lansia. Kemudian untuk objektifnya, keluarga dapat menjawab pertanyaan tentang pengertian gastritis, kemudian implementasi yang dilaksanakan seminggu lalu dengan metode ceramah belum sepenuhnya dimengerti, kemudian berikan pendidikan kesehatan. Nah, untuk sumatifnya, keluarga mengatakan tidak mampu untuk menyediakan sarana bagi sesuai dengan saran perawat, alat yang digunakan sebagai sarana terapi belum sediakan oleh keluarga, dan diagnosa keperawatan belum teratasi dan lanjutkan intervensi. Untuk sumatif jangka panjang dan formatif itu jangka pendek. Next, sudah mungkin ya. Alhamdulillah dari awal sampai akhir telah selesai. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.